Serat Kolotito dalam ramalan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah pujangga legendaris yang lahir di tanah Surakarta. Ia lahir dari pasangan RM Ronggo Warsito II dan Mas Ajeng Ronggo Warsito pada 14 Maret 1802 Masehi. Nama aslinya ialah Bagus Burhan. Sosoknya memiliki tingkat popularitas yang tinggi, namun siapa sangka semasa kecil ia mempunyai perilaku yang terbilang nyeleneh. Hal ini terjadi ketika ia berusia 12 tahun, dijuluki sebagai santri nyeleneh. Julukan tersebut didapat saat dirinya masih nyantri di Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo. Diceritakan bahwa ketika awal di pesantren, Bagus Burhan atau Ronggo Warsito tampak bodoh dan dungu, pun dengan perilakunya juga kurang baik. Seiring berjalannya waktu, perangainya berubah menjadi lebih baik berkat didikan dari Kiai Hasan Besari dan Ki Tanujaya. Di antara salah satu didikannya adalah dengan cara tirakat. Maka tak heran pada akhirnya ia menjadi sosok fenomenal yang menghasilkan banyak karya sastra seperti Serat Hidayat Jati, Serat Jaka Lodang, Serat Aji Dharma, Serat Aji Nirmala, Serat Kaladita, dan masih banyak lagi. Di antara berbagai karya Ronggo Warsito, terdapat satu karya yang dianggap sebagai memprediksi masa depan, yakni dalam Serat Kolotito. Karya ini berbentuk tembang Majapahit dalam bahasa Jawa dan ditulis tahun 1860 Masehi. Dalam salah satu baitnya, Ronggo Warsito menulis bahwa amenanggi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan ora tahan, yentan milu ngelakoni boyo, kaduman melik keliran wekasanipun, dilelah karsa Allah, begja-begjane kang lali luwih begja, kang eling lan waspada. Maksud dari bait tersebut adalah mengalami zaman yang gila, menjadikan serba salah dalam bersikap. Ikut gila tidak tahan, kalau tidak ikut melakukan, maka tidak akan kebahagiaan dan menjadi kelaparan. Kemudian di akhir kalimatnya ia memberikan wejangan bahwa seberuntung-beruntungnya manusia ialah yang selalu sadar dan waspada. Hakikatnya syair tersebut bukanlah sebuah ramalan. Dalam baitnya, Ronggo Warsito mencoba mengutarakan keadaan yang terjadi pada saat itu, seperti janji-janji raja yang tidak ditepati. Selain itu, Ronggo Warsito juga mengungkapkan bagaimana polemik dan dilema hidup melalui seratnya, yakni Kolotito. Sejatinya sudah terlihat maknanya. Kolot diartikan sebagai zaman, sedangkan Tito berarti ragu, maka Kolotito merupakan zaman keraguan. Hal ini cukup sesuai dengan konteks zaman sekarang. Meskipun dunia semakin canggih dengan perkembangan teknologi yang cepat, namun kenyataannya moralitas tidak berkembang dengan baik. Terbukti seperti halnya maraknya kasus korupsi yang membuat orang kaya semakin banyak harta, sedangkan orang miskin semakin terpinggirkan. Bagaimana tidak? Zaman sekarang, perolehan jabatan semarak dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini sama dengan pepatah yang digaungkan oleh masyarakat Jawa dalam menggambarkan keadaan ini, yakni jujur ajur, olong mulyo. Maknanya orang jujur akan hancur, dan orang yang Allah alias buruk akan mulyo atau mulia. Pada umumnya, orang yang jujur akan banyak ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar karena tidak menyukai, serta was-was rahasia buruknya akan diketahui. Sedangkan bagi orang yang berperangai buruk, ini malah banyak disukai. Bahkan hal yang lebih edan lagi ialah mungkin sudah tidak ada lagi persahabatan atau kawan di dunia ini. Yang ada adalah kepentingan. Jadi pertemanan diciptakan karena ada kepentingan. Kawan bisa berubah menjadi lawan, pun sebaliknya, asalkan menguntungkan. Maka untuk menyiasati hal tersebut, eling lan waspada menjadi solusi seperti yang dituliskan dalam syairnya di baris akhir. Eling atau ingat, yakni selalu ingat dengan apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal tersebut tertulis jelas dalam Al-Quran, hadis, ataupun sunnah Nabi. Dengan menaati perintah Allah tersebut, maka sesungguhnya
ia mendapatkan kemenangan yang besar. Hal ini juga diungkapkan dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Selain itu, eling juga bisa dilakukan dengan berzikir, sebagaimana beberapa ayat Al-Quran yang menyebut tentang zikir. Di antaranya akan senantiasa mendapatkan pahala, mengampuni dosa orang yang berzikir, dan menghidupkan hati. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan keutamaan dari zikir diantaranya, yaitu diliputi kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah, lebih dekat dengan Allah, mengontrol diri, dan masih banyak lagi. Maka telah terlihat bahwa pengamalan zikir dapat menjadi media untuk mengontrol diri dari zaman yang edan ini. Seperti yang kita ketahui, Raden Ngabei Ronggowarsito adalah seorang pujangga besar yang pernah hidup di era Kasunanan Surakarta. Dianggap sebagai pujangga terakhir tanah Jawa. Semasa hidupnya, ia telah menghasilkan karya-karya besar. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Serat Kolotito, di mana dalam serat itu ada beberapa bait yang terkenal yang mengisahkan tentang zaman edan. Dalam karyanya itu, Ronggowarsito mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Pakubuwono IX yang dikelilingi para pejilat yang gemar mencari keuntungan pribadi. Selain karya-karya itu, ada beberapa karya Ronggowarsito yang berisi ramalan tentang masa depan. Lalu seperti apa ramalan yang ditulis Ronggowarsito dalam karyanya? Apakah pada akhirnya ramalan itu terbukti? Berikut selengkapnya dalam sebuah pameran yang digelar di Museum Radio Pustaka pada 2016. Dibajang beberapa serat yang merupakan karya dari Ronggowarsito. Di antaranya ada Serat Jayabaya yang merupakan karya pertama dari pujangga Keraton Surakarta itu. Dalam serat ini, Ronggowarsito bercerita tentang sosok Jayabaya yang suka berkhayal mulai jadi penari, pedagang, pengemis, hingga berkhayal jadi Tuhan. Tetapi dalam khayalan itu, ia takut tersambar petir. Pada akhirnya, ia memilih untuk jadi diri sendiri. Selain itu, dipamerkan juga karya yang menjadi masterpiece Ronggowarsito, yaitu Serat Kolotito. Menurut pengelola manuskrip Museum Radio Pustaka, Toto Yasmiran, Serat Kolotito merupakan salah satu serat yang paling dicari masyarakat. Hal ini tak lepas dari adanya salah satu syair yang berjudul Zaman Edan. Meski banyak orang yang mengira bahwa karya itu adalah ramalan, dalam syair Zaman Edan, Ronggowarsito sebenarnya mengungkapkan kesedihannya karena janji raja yang menaikkan pangkatnya. Akibat terlalu gembira karena janji itu, ia jadi kurang waspada, dan pada akhirnya hanya dipermalukan dengan janji manis yang akhirnya tidak ditepati.